Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-9, maafkan aku Nana Daime. Setelah berhasil melarikan diri dari Jura, Kawaki kini berada di dalam dimensi Daikokuten. Ini adalah dimensi yang digunakan Kawaki sebagai tempat persembunyian untuk Naruto dan Hinata, di mana keamanan mereka dijamin dari ancaman Otsutsuki. Dimensi ini memiliki karakteristik unik, tidak terpengaruh oleh perubahan waktu, tanpa kemampuan berpikir, dan tidak memerlukan udara atau makanan untuk kelangsungan hidup. Kawaki, yang tiba di dimensi ini dengan wajah yang kelelahan, hanya bisa memandangi Naruto, yang kini tersembunyi di dalamnya. Di tengah dimensi yang hening dan tak terpengaruh oleh waktu, Kawaki menghadapi momen ketegangan dan kekhawatiran. Meski terbebas dari ancaman langsung Jura, tantangan yang dihadapi Kawaki kini adalah bagaimana mengamankan Naruto dan Hinata dalam perlindungan dimensi ini. Dalam hatinya yang penuh kekhawatiran, Kawaki berbisik, apakah aku sudah gagal melindungi Tuan Nana Daime? Meski terbebas sejenak dari ancaman Jura, situasi ini membuat Kawaki merasa sedih dan bertanggung jawab atas keselamatan Naruto. Jura telah mengetahui di dimensi mana Naruto berada. Namun, Kawaki tetap bisa merasa tenang karena menyadari bahwa Jura hanya mengetahui lokasi dimensinya, dan tidak dapat masuk tanpa menggunakan portal yang telah dibuatnya. Setidaknya, untuk saat ini, Kawaki tahu bahwa Jura tidak dapat mencapai Naruto tanpa bantuan portal yang telah ia kendalikan. Meski demikian, Kawaki tetap merasa bahwa Jura menjadi ancaman yang sulit untuk dikalahkan, terutama setelah bertarung bersama dengan Borushiki. Kemampuan beregenerasi Jura telah mencapai tingkat yang setara dengan dewa, menambah kompleksitas pertempuran dan memperumit strategi yang perlu ditempuh oleh Kawaki untuk melindungi Naruto dan Hinata. Dengan beban ini, Kawaki harus mencari rencana yang matang untuk menghadapi ancaman yang semakin mengerikan dari Jura. Kembali ke Konoha, dalam keadaan kesadaran yang dikuasai oleh Momoshiki, perdebatan antara Boruto dan Momoshiki terus berlanjut. Dengan ekspresi wajah yang penuh pertanyaan, Boruto bertanya kepada Momoshiki, siapa dewa yang kau maksud itu? Momoshiki merespons dengan serius, dia yang pernah menjadi God of Otsutsuki adalah Shibai. Boruto mencoba memproses informasi tersebut dan menyambut balik, Shibai yang pernah dibahas oleh Amado. Momoshiki mengangguk dan melanjutkan, ya, benar sekali, dalam tubuh Jura mengalir DNA dewa. Hal itu terjadi akibat anomali yang muncul dari campur tangan Code, dan Code sendiri merupakan buatan Amado. Memang, Amado sangat mencurigakan. Boruto, dengan ekspresi yang mencerminkan kebingungan dan ketidakpastian, hanya bisa terdiam, mencerna kompleksitas informasi yang baru saja diungkapkan oleh Momoshiki. Keheningan yang memenuhi kesadaran Borushiki terputus tiba-tiba oleh serangan mendadak dari sekelompok Sumeaka. Sumeaka tersebut dengan cepat menyerang Borushiki, mencoba memukulnya, namun dengan refleks yang luar biasa, Borushiki mampu menangkis serangan mereka. Borushiki segera membuat rasengan besar, menyapu bersih semua Sumeaka yang berusaha mengepungnya. Dengan wajah yang frustasi, Borushiki menggerutu, menyebalkan, mereka tak ada habisnya. Setelah mengatasi serangan para Sumeaka, Borushiki melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa keberadaan Kawaki telah lenyap. Dalam kekesalan, Borushiki mengucapkan, Kawaki, kemana dia? Apakah dia melarikan diri? Dasar bocah sialan. Rasa kesal semakin tampak di wajah Borushiki, yang sekarang harus menghadapi para Sumeaka dan Jura. Tak henti-hentinya, pasukan Sumeaka terus berdatangan, semakin banyak mengepung Borushiki. Dengan cepatnya, Borushiki berhasil menghajar satu Sumeaka, namun kejutan datang ketika Borushiki menyadari bahwa ia dapat menyerap cakra dari Sumeaka tersebut untuk meregenerasi kekuatan cakranya yang terpakai. Dengan cepat, Borushiki memanfaatkan kesempatan ini dan kembali mendapatkan asupan cakra yang besar setelah menyerap cakra dari salah satu Sumeaka. Dengan energi yang kembali terisi, Borushiki tak berlama-lama dan segera melancarkan serangan balik.
Dengan rasengan besarnya, Borushiki melenyapkan para Sumeaka yang mengepungnya. Sambil menghancurkan musuh-musuhnya, Borushiki berkata dengan nada kesal, mereka seperti tak ada habisnya. Di tengah pertarungan yang sengit, Borushiki menyadari bahwa untuk menghentikan ancaman Sumeaka, mungkin perlu untuk menemukan tubuh asli dari Jubi yang menjadi sumber kekuatan mereka. Berada di dimensi Daikokuten, Kawaki masih berdiri sambil merenung, mencoba merancang strategi untuk menghadapi ancaman yang semakin mengganas dari Jura dan entitas aneh yang mereka hadapi. Ingatannya kembali kepada perkataan Boruto, yang menyatakan bahwa entitas tersebut berasal dari sebuah anomali evolusi Jubi. Untuk menemukan solusi atas kekacauan ini, Kawaki memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dalam pikirannya, tergambar rencana untuk menemukan tubuh asli Jubi yang telah hilang dan menghancurkannya. Kawaki menyadari bahwa keberadaan tubuh asli Jubi menjadi akar dari segala masalah, yang menyebabkan munculnya para Sumeaka dan entitas ego Jubi yang sangat kuat. Dengan mata yang penuh tekad, Kawaki memandang wajah Naruto. Sambil memegang erat keinginan untuk melindungi Naruto, Kawaki kemudian menghilang dari dimensi Daikokuten dengan harapan dapat menemukan tubuh asli Jubi. Pindah ke adegan Jura, terdengar suara lugas dari Jura yang berkomentar, dia melarikan diri, pasti menuju dimensi di mana Naruto berada. Keberhasilan Kawaki melarikan diri membuat Jura terpaksa mengubah strategi dan menyusun kembali rencana untuk menangkapnya. Dengan tatapan tajam dan tekad yang kuat, Jura mencoba memanggil ego Jubi lainnya untuk kembali bersatu dengannya. Dengan kekuatan gabungan mereka, Jura berencana untuk kembali menyusun strategi dan merancang rencana baru untuk membongkar dimensi tempat Naruto berada, sebagai langkah untuk mencari dan menangkap Kawaki dan menguasai dimensi tersebut. Hidari, Matsuri, dan Bak merespons panggilan Jura dengan sigap, meninggalkan arena pertarungan dan menciptakan kebingungan di antara lawan-lawan mereka. Langkah mendadak ini membuat Sarada dan Mitsuki bingung, dan mereka bertanya satu sama lain, kemana mereka pergi? Di tengah kebingungan itu, Konohamaru merasa sedikit lega karena ancaman yang dihadapi telah menghilang. Dengan nada yang sedikit lebih tenang, dia bertanya, apakah kita saat ini sudah aman? Sementara itu, di kantor Hokage, Shikamaru juga menyadari bahwa keberadaan entitas aneh tersebut telah menghilang dari pandangannya. Dengan ekspresi khawatir, Shikamaru mempertanyakan, apa yang terjadi? Kemana mereka pergi? Ino, awasi keadaan desa dan pantau pergerakan mereka. Ino, dengan cepat merespons perintah Shikamaru, bersiap untuk mengawasi dan memberikan laporan tentang situasi di desa, mencoba mengungkap misteri kepergian Hidari, Matsuri, dan Bak. Saat Hidari, Matsuri, dan Bak berkumpul kembali bersama Jura, atmosfer di sekitar mereka terasa penuh ketegangan. Jura, sebagai pemimpin mereka, memancarkan aura kekuasaan yang mengesankan, dan tatapannya yang tajam mencerminkan tekad untuk menghadapi tahap berikutnya dari rencananya. Sementara itu, Borushiki, yang menyaksikan mereka membuka portal untuk meninggalkan Konoha, merasakan dorongan untuk mengejar mereka. Namun, sebelum ia dapat melangkah lebih jauh, pasukan Sumeaka dengan sigap menghampirinya, membuatnya terhenti sejenak. Serangan mendadak dari Sumeaka membuatnya terpaksa berfokus untuk menghadapi ancaman di depannya, sementara para entitas ego Jubi perlahan menghilang dari pandangannya. Dengan rasa frustrasi, Borushiki tidak bisa mengejar kemana tujuan para ego Jubi itu pergi, meninggalkannya dalam ketidakpastian. Rencana apa yang tengah dirancang oleh Jura dan entitas ego Jubi? Ancaman apa yang akan mungkin terjadi selanjutnya? Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-9, maafkan aku Nana Daima. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.